Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kemarin kita diingatkan akan bahaya besar zaman ini, yaitu memakai simbol-simbol agama, tetapi tidak memiliki relasi yang cukup akrab dengan Tuhan. Hari ini pun kita juga diingatkan akan hal yang hampir sama. Kadang-kadang kita lebih mengandalkan sarana-sarana atau kekuatan manusiawi daripada kekuatan Tuhan sendiri. Mengapa? Ya karena kadang-kadang kita tidak cukup mengenal bagaimana Allah mau bertindak terhadap hidup kita. Maka mari kita mendalami bacaan misa hari ini, yaitu dari kitab pertama Samuel bab 8 ayat 4 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 22a. Israel meminta raja seperti bangsa lain meminta raja. Kemarin mereka sudah salah arah, memakai simbol kemaharajaan Tuhan untuk kepentingan sendiri. Mereka kemudian sekarang ini jatuh lebih parah lagi, mereka meninggalkan Allah dan memilih raja manusia sebagai raja mereka, tidak menjadikan Allah sebagai raja mereka. Itulah yang akan kita temukan dalam kitab pertama Samuel bab 8 ayat 4 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 22a. Bagaimana dengan Injil? Injil hari ini adalah Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kisah Yesus mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh. Mereka adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana bersama-sama sebagai pribadi beriman bersama-sama dan menuju Yesus bersama-sama untuk keselamatan banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam praktek hidup sehari-hari, terutama soal siapa yang kita andalkan, apa yang kita cari, dan bagaimana iman itu diwujudkan, menjadi persoalan yang besar kalau kita tidak sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Maka mari kita dalami inspirasi kitab pertama Samuel bab 8 ayat 6 sampai dengan 7. Kita diajak untuk waspada, jangan sampai menggantikan kepercayaan kepada Tuhan dengan rasa aman versi manusia. Begini bunyinya ayat 6 sampai 7. Waktu mereka berkata, yaitu orang Israel berkata kepada Samuel, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Dengan memilih manusia sebagai raja, mereka merasa ada jaminan. Tetapi Allah mengingatkan lewat Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dan segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Padahal selama ini Allah lah yang menyelamatkan mereka. Dan sikap itulah yang kemudian mau ditonjolkan dalam
sikap yang berbalik, sikap yang berlawanan. Orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Mereka bukan datang sebagai pribadi-pribadi yang percaya akan sistem dan kuasa dunia. Inilah sikap sebaliknya dari Israel. Maka saya kutipkan bagaimana peristiwa yang kita alami dan ketika imani ketika kita mau datang kepada Yesus. Markus bab 2 ayat 4 begini bunyinya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi betapa nekatnya orang-orang ini untuk menyerahkan diri pada keselamatan Tuhan lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh itu tidak bisa masuk, maka mereka naik ke atap, membongkar atap dan kemudian menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Sebuah ungkapan penyerahan diri yang tidak mudah dipahami. Sebuah penyerahan diri yang tidak mudah untuk diterima. Sampai-sampai tidak memiliki jalan, seolah-olah tidak memiliki tempat lain, seolah-olah tidak memiliki jalan lain, sehingga harus membongkar atap rumah untuk menyerahkan si lumpuh pada Yesus. Maka peristiwa ini peristiwa yang sebaliknya yang diingatkan oleh Allah kepada Samuel tentang penolakan orang Israel terhadap Allah sendiri. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang mereka katakan kepadamu, meminta raja manusia. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Maka apa pesan kedua bacaan tadi terhadap hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita takut dan terdesak, biasanya memang kita mencari raja pengganti Tuhan. Demikianlah juga yang dialami oleh orang Israel. Berkali-kali mereka kalah dengan bangsa lain, mengalami kemalangan dan kekuatan dan kemalangan dan kekalahan yang besar. Bahkan anak Eli, Pinehas pun, Hofni dan Pinehas tewas. Maka mereka mencari jalan aman, mencari raja pengganti Tuhan. Bukankah itu juga kadang-kadang kita alami, bukan? Maka dalam hidup sehari-hari, apa yang sebaliknya kita lakukan atau paling tidak kita usahakan. Janganlah kita mengandalkan jabatan, uang, relasi, atau kekuasaan sebagai sumber kekuatan. Ini sudah hal yang sering kita dengar, bukan? Tetapi kita lupakan karena apa? Karena ketakutan, karena tekanan situasi. Tetapi sekali lagi kita lihat kembali bagaimana orang-orang yang membawa orang lumpuh, mereka tidak kehilangan akal, mereka tidak kehilangan iman ketika mereka mengalami hambatan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Berdoa, tetapi keputusan hidup haruslah kita serahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan Allah memang kadang-kadang tersembunyi, dan bukankah itu pengalaman kita? Kita baru sadar setelah kita mengalaminya dan memahaminya
setelah beberapa waktu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali pada iman yang serah, iman yang sungguh-sungguh percaya, iman-iman yang tidak selalu mengandalkan kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan sendiri. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, sumber kekuatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan jujur, mengakui bahwa kami seringkali merasa aman seperti yang ditawarkan dunia. Tetapi sebenarnya rasa aman kami ini, rasa aman yang palsu, rasa aman yang sementara, sehingga kami lupa bahwa Engkaulah Raja kami yang memberikan kepada kami aman yang sejati. Maka ampunilah kami bila kami lebih percaya pada kekuatan manusia daripada penyertaan-Mu yang setia. Lembutkanlah hati kami agar berani kembali dan berharap kepada-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi beriman yang tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak dengan kasih. Ajarlah kami membawa sesama kami kepada-Mu dengan kesabaran, keberanian, dan pengorbanan. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami memilih Engkau sebagai sandaran hidup kami. Maka pimpinlah kami agar kami hidup untuk selalu memuliakan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Maka Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.